Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai humanitarian intervention. Apa yang akan dibahas di sini adalah situasi di mana suatu negara bagian atau kelompok negara menggunakan angkatan bersenjata untuk melindungi penduduk negara sasaran dari pelanggaran HAM dalam skala besar. Contoh yang paling banyak dikutip adalah kasus sebagai berikut. Invasi India ke Pakistan Timur pada bulan Desember 1971. Dalam pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1970, para pihak dari partai berjanji untuk mencapai status otonom untuk daerah yang memperoleh mayoritas kursi di Pakistan Timur. Pemerintah Pakistan merespon hasil dengan memberlakukan darurat militer dan kemudian Pakistan Timur mengumumkan niatnya untuk memisahkan diri dari Pakistan. Pada Maret tahun 1971, tentara Pakistan menyerang Dhaka, ibu kota Pakistan Timur, dan di sana terjadi secara intens pertempuran di mana populasi Pakistan Timur menjadi sasaran pembunuhan dan penyiksaan tanpa pandang bulu. Hingga 10 juta pengungsi menyeberang ke India, dan pada bulan Desember 1971, pasukan India bergerak masuk. Setelah 12 hari pertempuran, tentara Pakistan menyerah dan negara baru Bangladesh diakui. Pada awalnya, India membenarkan tindakannya atas dasar intervensi kemanusiaan, akan tetapi di kemudian hari mengklaim bahwa invasi tersebut sebagai tanggapan atas serangan Pakistan terhadap India. Atas kasus tersebut di atas, para penulis berpandangan bahwa India yang mengubah argumennya lebih berdasarkan bahwa klaim atas intervensi kemanusiaan akan sulit dipertahankan pada fakta-fakta bahwa adanya kepentingan India sendiri dalam melihat kemunculan sebuah negara merdeka yang baru, yaitu Bangladesh. Memang, sebagian besar praktik-praktik negara tampaknya mengingkari hak atas intervensi kemanusiaan. Sebagai contoh, ketika Biafra berusaha memisahkan diri dari Nigeria pada akhir tahun 1960-an, tentara Nigeria bertindak dengan sangat brutal yang diterima di seluruh dunia. Kecaman, namun tidak ada negara merasa memiliki hak untuk campur tangan. Ketika Vietnam menyerbu Kamboja pada tahun 1979 dengan menggulingkan rezim Pol Pot yang selama ini bertanggung jawab atas tindakan genosida, invasi dikutuk, dan sedikitnya dukungan untuk hak intervensi kemanusiaan yang ditegaskan oleh Vietnam. Dalam perkembangannya, tindakan militer yang diambil untuk memberikan bantuan kemanusiaan telah disahkan oleh PBB. Contoh utama adalah perlindungan Kurdi di Irak Utara dan tindakan yang diambil di Bosnia. Hal ini menegaskan bahwa organisasi regional dan internasional harus campur tangan dengan alasan kemanusiaan, bahwa tidak ada hak bagi masing-masing negara untuk bertindak atas nama mereka sendiri. Hal inilah yang disebut dengan use of force by collective action. Salah satu penggunaan kekuatan yang disahkan berdasarkan hukum internasional dikaitkan dengan intervensi adalah self-determination, atau yang biasa dikenal dengan hak untuk menentukan nasib sendiri dari pihak lain. Dalam hal ini, suatu negara yang sah dan berdaulat masih dapat diperkenankan untuk melakukan intervensi kekuatan kepada suatu gerakan pembebasan bangsa dalam rangka usahanya yang sah berdasarkan prinsip self-determination. Hal inilah yang dilakukan India di daerah Pakistan Timur. Dengan demikian, penggunaan kekuatan dalam konteks intervensi dapat dibenarkan berdasarkan hukum internasional jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Intervensi dengan menggunakan kekuatan berdasarkan prinsip self-defense dan self-determination. Dan yang kedua, bahwa intervensi dengan menggunakan kekuatan bersama dapat dibenarkan jika disahkan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian dan terima kasih.